Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Bapak penguji uji kinerja, dan Bapak guru penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Himan Firmansyah, salah satu guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa LPTK Syekh Nurjati tahun 2023. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dan perekaman untuk memenuhi tugas sebagai mahasiswa PPG 2023 untuk penilaian UKIN. Semoga praktek pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Pembelajaran hari ini akan dilakukan di kelas 10 MIPA dengan materi adab terhadap orang tua dan guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran yang keempat untuk materi yang baru. Sebelum kita memasuki pembelajaran yang keempat, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa dipimpin oleh saudara Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih Anda Yusuf. Dan selanjutnya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran dipimpin oleh saudari Dina. Bismillahirrahmanirrahim.
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Terima kasih kepada anak-anak Bina Aulia yang telah memimpin membaca ayat Al-Quran. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak atur dulu kehadiran kalian. Ajeng Nur Amelia hadir. Ajeng Sarah Mala. Dea Kamayati. Dina Aulia. Fahrija Putra Subhana. Hadir. Habibah Nurulfa Al-Ghifar. Lulu Zakia. Minha Tusania. Muhammad Al-Fatur Rahman AS. Muhammad Anwar Yusuf. Muhammad Rahayu. Nurul Latifah. Raisa Naura. Reva Alfiatul Zahra. Risma Adrani Fatimah. Sayyidah Nafisa. Santo Fatur Rahman. Sylvia Aulia. Siti Tita. Siti Nur Azizah. Suci Chandra Amelia. Tika. Ria Najwa Angelina. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik. Mari kita lanjutkan kepada penayangan video tentang berbakti kepada orang tua. Silakan disimak dan boleh mencatat sambil melihat tayangannya. Ya, beres. Ya. Lanjut kepada kunjungan daripada pembelajaran untuk pembelajaran untuk materi yang ada kepada orang tua. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan nanti mampu menganalisis tentang berbakti kepada orang tua dan guru, sehingga nantinya siswa dituntut untuk selalu berakhlakul karimah terhadap orang tua dan guru. Nah, di sini ada dalam PowerPoint ada akidah terhadap guru yang pertama, lalu yang kedua perhatian dan kewajiban. Pembagiannya, sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, keharusan yang mesti dikerjakan pekerjaan tugas. Artinya kewajiban itu sesuatu yang mesti harus dilakukan oleh kita.
Apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan dosa. Yang kedua ada kewajiban individual. Nah, individual itu menyangkut kepada kita sendiri. Nah, yang kedua ada kewajiban sosial menyangkut kepada masyarakat. Lebih luas lagi ada kewajiban makhluk, itu menyeluruh kepada makhluk semua makhluk yang Allah ciptakan, termasuk kepada kewajiban kita terhadap alam semesta. Lanjut, dalil kewajiban ada kepada orang tua yang tadi telah dibacakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa posisi berbakti kepada orang tua itu setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, ada orang tua ketika masih hidup. Nah, ada satu berkata, jangan berkata kasar. Nah, yang kedua harus berkata baik, sopan dan santun. Yang ketiga bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Empat, tidak menaati dalam keadaan maksiat. Yang kelima, mendoakan orang tuanya. Dalam arti jangan berkata kasar, jangankan membentak. Berkata saja sudah menimbulkan dosa. Harus berkata baik, sopan dan santun. Kita ketika berbicara dengan orang tua, maka yang kita pilih bahasa itu yang baik, yang sopan, yang santun, sehingga tidak menyinggung perasaan orang tua kita. Terus bertanggung jawab atas kehidupan mereka, dalam arti apabila mereka hidup berkelanjutan di usia tua, hidup bersama kita yang harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka, atas biaya kehidupan mereka. Yang keempat, tidak mentaati dalam keadaan maksiat. Walaupun kita diperintah untuk mentaati orang tua, tapi kalau untuk maksiat kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendoakan orang tua. Senantiasa selalu kita dalam setiap sholat, setiap sholat harus senantiasa mendoakan akan keberkahan usia orang tua kita. Lanjut, adab terhadap orang tua ketika sudah wafat. Satu, kewajiban kita sebagai anak harus menyalatinya saat kedua orang tua kita meninggal. Nah, orang tua itu menginginkan ketika mereka meninggal itu kita yang menjadi imamnya bagi kaum laki-laki. Kalau ibu-ibu, ya anak putrinya yang diinginkan untuk memandikannya. Maka kewajiban kita harus senantiasa ketika orang tua kita meninggal, maka ada kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Yang kedua, memohon ampunan baginya. Maka setiap habis sholat, habis dalam berdoa, kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Ada wasiat yang diwasiatkan oleh orang tua kita. Maka kita wajib melaksanakan wasiatnya. Ketika kita tidak melaksanakan wasiat, maka otomatis orang tua kita yang akan kena siksa. Kenapa berat keluarganya setelah orang tua kita meninggal, tetap kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah silaturahmi dengan keluarga besar orang tua kita. Termasuk kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Yang kelima, menghormati teman-teman dekatnya. Ya, kita harus berkunjung, bersilaturahmi kepada teman-teman orang tua kita ketika orang tua kita masih ada. Selanjutnya ada terhadap guru. Yang pertama, muliakan dan menghormati guru. Ini jelas ketika seorang murid ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia dituntut untuk selalu memuliakan dan menghormati gurunya. Yang kedua, mendoakan untuk kebaikan guru. Ketika kita diberikan ilmu oleh guru, maka kewajiban kita harus senantiasa mendoakan yang terbaik untuk guru. Yang ketiga, rendah hati, jangan sombong. Ketika kita sudah mendapatkan keilmuan yang lebih tinggi daripada guru pun, tetap kita harus bersikap rendah di hadapan guru. Yang keempat, menjaga akhlaknya. Nah, dalam arti menjaga akhlaknya yang baik, karena guru juga manusia. Jelas ketika akhlaknya tidak baik, jangan disuruh. Yang kedua itu akhlak yang baik. Yang kelima, menenangkan hati guru. Dalam arti jangan sekali-kali kita membuat hati guru itu gundah, gelisah, atau tidak haluan karena memikirkan kita. Oleh sebab itu, maka kita dituntut untuk senantiasa menjaga diri kita agar hati guru kita menjadi tenang.
Nah, ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat orang yang berilmu. Karenanya para ulama menganjurkan agar seorang yang menuntut ilmu memuliakan dan menghormati gurunya agar senantiasa mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, sekilas tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Untuk memperdalam materi adab terhadap orang tua, maka silakan sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah Bapak tadi berikan, sesuai dengan kelompoknya didiskusikan adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Waktunya Bapak diberikan 20 menit. Silakan untuk membuat khalafoh sendiri-sendiri. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kasih close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas presentasi tentang adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua yaitu 1. Bertutur kata baik, lembut, dan lemah. Tidak berkata kasar, menyakiti, dan menyinggung perasaan orang tua. Terus yang kedua, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan orang tua di hari tua nanti, serta memenuhi keinginan orang tua selagi dapat dipenuhi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh? Silakan berdiri. Bagaimana menurut Anda tentang adab kepada orang tua menurut surat Al-Anisa?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kasih close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kewajiban atau adab terhadap guru. Ilmu kita peroleh melalui disiplin dan kesungguhan belajar. Nah, di dalam filosofi, orang yang berilmu tidaklah pandai begitu saja, tetapi harus adanya yang namanya proses belajar. Nah, di dalam proses belajar itu pasti membutuhkan yang namanya pembina atau disebut dengan guru. Oleh karena itu, kita sebagai murid harus memiliki adab yang baik terhadap guru. Berikut adalah contoh-contoh atau beberapa adab murid terhadap guru. Yang pertama yaitu memuliakan dan menghormati guru. Contohnya apa saja? Yang pertama, ketika guru sedang di depan, sedang menerangkan, kita harus memperhatikannya. Yang kedua yaitu mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang memberimu maka balaslah pemberian itu. Jika tidak bisa membalasnya maka doakanlah ia, sehingga kamu menganggap telah cukup membalas kebaikan tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Menurut hadis ini, sebagai seorang murid kita harus selalu mendoakan kebaikan bagi guru. Dan yang ketiga yaitu rendah hati kepada guru. Seorang siswa walaupun dia pintar di bidang tertentu, sedangkan gurunya ahli di bidang tertentu pula, hendaknya menghindari adanya perdebatan tentang sesuatu karena suatu hal. Dalam hal ini, seorang siswa hendaknya bersikap rendah hati seolah dirinya tidak mengetahui sesuatu tentang hal tersebut. Ibnu Abbas juga pernah menyampaikan, aku merendahkan diri tatkala aku menuntut ilmu, dan aku dimuliakan tatkala aku menjadi seorang guru. Yang keempat yaitu mencontoh akhlaknya. Guru pasti ngajarin sikap-sikap yang baik. Walaupun ada sikap-sikap yang menurut kita bukan tidak baik, pasti kita juga punya pemikiran buat juga mencontohnya. Kan guru juga manusia, kita juga manusia, pasti berbuat salah. Yang kelima yaitu memenangkan hati guru. Memenangkan hati guru itu sama kayak hati, ngambil hati guru disenengin sama guru. Sama kayak perkataan Imam Syafi'i, yaitu subatul tazim kepada guru. Tazim kepada guru ya gampang, kita jauhi larangannya, kita ikuti perintahnya. Kalau guru lagi nerangin di depan, kita dengerin, belajar menghargai kalau pengen dihargai. Sekian. Silakan teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Sebutkan contoh akhlak guru yang dapat kita contoh. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Contoh sikap guru yang bisa kita ambil yaitu guru kan biasa bersabar, meskipun ada segelintiran anak-anak yang suka tidur kalau lagi guru yang kelas di depan, ada yang ngobrol atau apa itu, guru pasti suka sabar, meskipun marah pasti dipendam dalam hati. Yaitu satu lagi rendah hati. Guru juga punya ilmu yang banyak, tapi nggak cukup ngajarin setulus hati. Padahal kitanya ya begitulah. Sekian Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak simpulkan untuk pertemuan hari ini pembelajaran tentang bagaimana kita berbakti kepada
pernah bahkan menjadi imam madhab fikih karena hikmah dan ta'dilnya beliau kepada gurunya. Mengisahkan dalam sebuah kitab bahwa Imam Syafi'i itu tidak pernah membuka kitabnya terdengar jatuhnya lembaran kitab karena takut mengganggu pendengaran gurunya. Oleh sebab itu, semoga kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi murid-murid yang senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kalian telah berbuat baik kepada orang tua. Untuk memperdalam materi tentang adab kepada orang tua dan guru, yang terakhir Bapak memberikan asesmen akhir, yaitu soal. Silakan nanti kalian kerjakan soalnya, waktu mengerjakan hanya 15 menit. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Yang pertama soalnya, bagaimana sikap kalian terhadap perintahan anak harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, ada pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang jalan. Bagaimana tanggapan kalian? Dan yang ketiga, mengerjakan tugas dari guru dengan baik merupakan sikap patuh kepada guru. Silakan kalian tanggapi. Waktunya hanya 15 menit. Silakan dari sekarang. Untuk menambah keberkahan pembelajaran kita, mari kita tutup pembelajaran ini dengan surat majlis. Subhanakallahumma